Mantap. Rekan semuanya pernah mendengar istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau istilah hak ulayat? Karena dalam hukum agraria atau hukum pertanahan kita kenal ada beberapa jenis tanah ya. Pertama tanah negara, kedua tanah hak, dan pendapat ketiga ada yang namanya tanah ulayat. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hak ulayat itu, kemudian juga siapa yang sebenarnya bisa mengelolanya. Nah, kita baca di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agraria tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Nah, pembukanya begini. Pelaksanaan hak ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Jadi ada 3 istilah ya. Pertama ada yang namanya hak ulayat, kedua Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan ketiga adalah hukum adat itu sendiri. Nah, saya akan lihat 2 istilah dulu, baru kemudian kita lihat syarat-syaratnya. Yang pertama adalah istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Apa itu? Nah, dalam aturan dikatakan adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama. Kata kuncinya identitas budaya. Hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal. Memiliki harta kekayaan dan atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan peranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kuncinya sebenarnya adalah pada bagian yang terakhir, yaitu sepanjang masih hidup dia, teman-teman semuanya. Kemudian kita bicara hak ulayat. Apa itu hak ulayat? Yang nantinya akan dijalankan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yaitu hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola, dan atau memanfaatkan serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Nah, lalu apa yang nanti jadi objek? Itulah tanah ulayat, yaitu tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada. Nah, saya beberapa kali bertemu kasus atau pembicaraan begini. Tapi ini kan tanah ulayat kami. Tapi ini kan tanah adat kami yang berhak. Nah, persoalannya teman-teman semuanya, apakah semudah itu ya sekelompok masyarakat atau sekelompok orang mengatakan ini tanah kami, leluhur kami yang punya, begitu. Sehingga negara nggak bisa masuk, nggak bisa ngatur. Suka-suka kami mau ngapain, begitu. Nah, teman-teman semuanya, ada loh syaratnya atau kriterianya yang menyebabkan ini masih dapat diakui, begitu. Di sini dikatakan hak ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ya dianggap masih ada. Saya ulangi, dianggap masih ada apabila memenuhi kriteria tertentu ya yang meliputi unsur adanya. Ada 4 ya. Yang pertama adalah masyarakat dan lembaga hukum adat. Yang kedua, wilayah tempat hak ulayat berlangsung. Yang ketiga, hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya. Dan yang keempat, kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya. Nah, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi syarat A. Secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional. B. Sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan yang C adalah sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, setelah itu nanti terpenuhi, barulah masuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu tetap harus ada yang namanya penetapan. Di sini dikatakan
penetapan, pengakuan, dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang saya harapkan teman-teman semuanya? Yang saya harapkan adalah sebenarnya negara atau pemerintah haruslah segera pertama membuat ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bagaimana pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat. Yang kedua, setelah aturan-aturan itu ada, teman-teman semuanya harus segera dilaksanakan sehingga konflik-konflik nanti yang terutama ya berhadapan dengan kepentingan-kepentingan tanah hak yang pribadi itu tidak terjadi lagi. Kita lihat ada beberapa daerah yang kemudian terjadi konflik begitu ya. Di satu sisi ada orang yang sudah punya hak, contohnya HGU, sementara di sisi lain ada masyarakat yang kemudian merasa itu merupakan tanah leluhur mereka. Padahal di sini dikatakan pelaksanaan hak wilayah kesatuan masyarakat hukum adat tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya sudah dipunyai oleh orang perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah. Ingat, hak atas tanah tidak harus hak milik, bisa guna bangunan, bisa hak pakai, bisa pengelolaan, ya, bisa guna usaha. Dan yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapan saya setelah kita menonton video ini, kita bisa paham apa itu masyarakat hukum adat, apa itu kesatuan masyarakat hukum adat, apa itu tanah ulayat, dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Semoga nantinya ini menjadi bekal kita lebih paham, terutama ketika harus berhadapan dengan konflik, terutama agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat dan perusahaan maupun perorangan. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Jika berkenan silakan subscribe, dan jika bermanfaat silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Mantap!